Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang gambar proyeksi dan bagaimana caranya kita membuat gambar proyeksi dengan baik, benar, dan mudah. Nah, seperti sudah kita ketahui sebelumnya, gambar proyeksi atau kita kenal dengan biasanya gambar potongan atau gambar tampak itu eh, berupaya untuk menginformasikan kepada orang lain tentang ide atau karya kita dilihat dari segi ukuran yang tepat. Nah, bisa kita lihat beberapa contoh gambar pada layar tersebut. Di sini ada contoh gambar berupa gambar proyeksi dari sebuah meja. Nah, ada yang dilihat dari atas itu terlihat bulat, dari samping terlihat kaki seperti ini. Atau sofa kita lihat seperti ini, dilihat dari atas, kemudian samping, kanan, kiri. Nah, kita bisa mengetahui berapa ukuran yang tepat untuk desain karya kita tersebut. Atau detail dari ukuran-ukuran yang ada dalam karya kita tersebut. Seperti kita ketahui, ketika kita membuat gambar proyeksi, itu akan cukup membantu kita dalam membuat karya. Minimal paling tidak kita bisa mengetahui jumlah bahan yang kita butuhkan atau waktu yang bisa kita gunakan untuk membuat karya tersebut. Jadi gambar proyeksi bisa kita jadikan sebagai gambaran awal supaya karya kita itu bisa dihitung dengan lebih detail berapa biaya yang kita butuhkan lewat ukuran-ukuran yang ditampilkan. Oke, kita pelajari berikutnya adalah bagaimana caranya kita membuat gambar proyeksi. Kita lihat di sini kita ada tampak depan, tampak samping kanan, tampak samping kiri, dan tampak atas. Kenapa kita membagi menjadi 4 tampak seperti ini? Biasanya gambar proyeksi itu menampilkan keempatnya karena untuk memberikan informasi dengan lebih detail apa saja yang terlihat pada karya tersebut dari 4 sisi. Oke, kita bagi kertas kita menjadi 4 bagian, atau mungkin sudah ada yang saya perlihatkan di sini. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Ini kita bagi menjadi 4 bagian begini, kemudian bisa kita beri nama, kelas, nomor presensi, nama produk, dan skala. Kenapa kita membutuhkan skala? Karena bidang kertas itu mungkin tidak cukup luas, tidak cukup lebar untuk membuat gambar karya kita tersebut dengan perbandingan 1:1. Oleh karena itu kita bisa memberikan skala pada gambar kita tersebut, seperti itu. Kita mulai saja. Di sini misal kita membuat contoh karya yang berupa tabung. Seperti ini. Nah, ini misal karya tersebut berupa tabung, bisa kita misal kita membuat tempat pensil begitu yang bentuknya tabung. Kemudian cara membuat tampak depannya itu mudah. Nah, kita ukur saja panjang dan lebarnya dari karya tersebut jika dilihat dari depan. Nah, misal seperti ini. Maaf, ini yang bentuknya yang persegi panjang begini. Nah, ini jika dilihat dari depan, tabung seperti ini. Jadi hanya berupa bangun datar saja. Karena gambar proyeksi itu hanya memperlihatkan satu sisi saja, seperti itu. Nah, kalau tampak atasnya untuk mempermudah, kita bisa menarik garis lurusnya saja begini. Nah, kita tarik garis. Nah, ini lebarnya sudah sesuai dengan lebar tabung ini tadi. Kita buat karena tabung itu lingkarannya jari-jarinya sama semua, jadi kita bisa menggambarnya begini. Nah, ini sudah terlihat tampak atasnya seperti itu.
Untuk tampak samping kanan dan samping kirinya, kita bisa tarik juga seperti ini untuk mempermudah kita dalam membuat garis. Jadi tidak perlu menggaris lagi. Seperti ini. Jika di sini jari-jarinya sama, berarti tampak samping kanan dan samping kirinya lebarnya sama juga dengan tampak depannya, kecuali permukaan dari tabung tersebut bentuknya oval, misal begitu. Jadi kalau oval itu panjang dan lebarnya berbeda. Karena sama berarti, nah ini sama ya berarti ya. Seperti ini kita paskan saja. Untuk tampak samping kirinya juga relatif sama. Jika kita menggunakan pensil yang manual, itu kita bisa tarik garis seperti ini. Nah, seperti ini berarti panjangnya nanti sudah sama begitu. Nah, ini untuk mempermudah. Kita sudah bisa mendapatkan gambar tampak depan, tampak samping kanan, tampak atas, dan tampak samping kiri. Seperti itu. Agak kita turunkan supaya tidak mengganggu garis. Nah, seperti ini. Nah, garis-garis ini itu sebenarnya cara mendapatkannya tidak asal ya. Jadi ketika tabung ini berukuran besar atau kecil seperti itu juga digariskan sama seperti ukuran sebenarnya. Misal begini. Misal tinggi sebenarnya dari karya ini itu misal 20 cm. 20. Biasanya kalau kita melihat angka di sini 20, di bagian indeks ini ukurannya semua sudah cm. Ukuran dalam bentuk cm. Nah, kita tambahkan saja di sini ukuran cm seperti ini. Jadi ini semua angka-angka yang di sini berupa ukuran cm. Nah, karena kita tidak ingin membuat dengan ukuran sebenarnya, misal yang aslinya 20 cm, kita gariskan di sini 10 cm, seperti itu. Berarti skalanya 1:2. Kita tambahkan di sini skala 1:2. Nah, berarti ukuran di gambar ini, di sini, di ukuran di kertas itu adalah 10 cm. Jika aslinya itu 20 cm, tetapi nanti yang kita tulis di sini tetap ukuran sebenarnya. Jadi yang kita tulis di sini, di gambarnya ini adalah ukuran yang sebenarnya, seperti itu. Jadi kita beli warna lain supaya terlihat. Nah, di sini tapi ini tetap yang ditulis ukuran sebenarnya ya. Di sini kita ganti jika ini ukurannya 20. Nah, lebarnya berapa? Misal lebarnya di sini aslinya adalah 10 cm, kalau skala 1:2 berarti 5 cm. Aslinya 10 cm, tapi nanti kita garis di sini 5 cm. Tetapi yang kita tulis itu tetap yang ukuran sebenarnya. Seperti itu. Jadi misal seperti ini panjang ini ada 10 cm. Begitu kita gambarkan di sini 10 seperti itu. Jadi cukup mudah ya untuk membuat sebuah gambar proyeksi. Untuk biasanya untuk gambar proyeksi kita membuatnya dengan AutoCAD, program AutoCAD. Tapi karena ini untuk mempermudah saja, saya menggunakan PowerPoint dan saya rasa ini cukup menjelaskan juga ya. Gitu. Jadi saya ulangi, untuk gambar proyeksi kita akan membuat gambar tampak depan, tampak samping kanan, tampak atas, dan tampak samping kiri. Geser saja biar terlihat. Nah, dari karya kita tersebut, caranya adalah membuat tampak depan itu adalah seperti bidang
2 dimensi saja. Misal contohnya tabung ini. Dan jika di sini ada ornamennya, misal di sini ada ornamen berbentuk kotak ya. Nah, misal berbentuk kotak seperti ini. Begini. Nah, kita gambarkan saja di sini juga ada ornamen berbentuk kotak. Misal kotaknya ornamennya berwarna ungu, misal seperti ini. Kalau misal di sini karya aslinya ada ornamennya, ya kita gambar ada ornamennya. Kalau tampak samping kanannya berarti juga kita gambarkan, tapi hanya separuh saja, karena bagian belakangnya kan, bagian sebelahnya kan tidak terlihat. Nah, kita gambarkan samping seperti ini. Kalau samping kirinya juga kita gambarkan ada ornamennya, misal tampak begini. Jadi hanya separuh saja. Begitu. Kalau bagian atas ada ornamennya juga silakan digambar. Kalau ini tempat pensil ya, kita membuat produknya, misal contohnya tempat pensil ini berlubang begini. Nah, kalau di sini ada ketebalannya itu juga boleh dibuat ada ketebalannya begitu. Dan kalau untuk gambar proyeksi itu kalau bidangnya keras dan lurus itu ya pakai penggaris, tapi kalau tidak, misal empuk dan lembut itu ya tidak menggunakan penggaris. Seperti itu. Saya rasa penjelasan saya ini mungkin sudah cukup ya. Semoga bisa cukup menjelaskan dan bisa bermanfaat karena tujuan dari gambar proyeksi ini adalah memang untuk menyampaikan ide kita, rancangan kita kepada orang lain supaya orang lain cukup jelas membaca ide kita tersebut dengan media gambar seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.